Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Al-Malik Wijoyo. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang hakikat peribadatan dan syu'abul iman. Pertama-tama, apa itu tauhid peribadatan? Tauhid peribadatan adalah keyakinan fundamental yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan yang memiliki segala nama dan sifat kesempurnaan di Al-Quran dan semuanya, yang mempunyai nama-nama dan sifat kesempurnaan dengan apapun gitu. Yang paling, Allah maha besar, Allah maha sempurna, Allah doesn't need anything, we are the only ones who needs him gitu, sebagai contoh. Setelah istilah tauhid juga pun dibagi menjadi 3 macam. Tauhid hakikat peribadatan juga dibagi menjadi 3 macam. 1. Tauhid rububiyah atau yang bisa dipanggil tauhid ketuhanan. Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Kedua, tauhid uluhiyah atau yang bisa dipanggil tauhid peribadatan. Tauhid uluhiyah ini adalah di mana kita mengembang keikhlasan dalam menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya juga. Lalu yang ketiga, tauhid asma wa sifat atau yang bisa dipanggil tauhid nama dan sifat. Ya, yang seperti di mana kita melakukan hal-hal yang Nabi Muhammad SAW telah membuat sunnah untuk kita, dan melakukan hal-hal perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu manfaat-manfaat hakikat peribadatan. Manfaat hakikat peribadatan itu kepada Islam itu sangat luas, amat luas. Dan manfaat utamanya dari hakikat peribadatan itu, pahala kita bakalan berlipat gandakan, dosa-dosa kita bakalan diampuni, lalu jiwa sama hati kita akan menjadi lebih tenang daripada yang biasa. Lalu dilanjutkan ke syu'abul iman. Syu'abul iman adalah cabang-cabang keimanan yang mencakup seluruh amalan dan perbuatan baik kita atau dalam beriman. Syu'abul iman berjumlah ada 77 cabang, yaitu cabang-cabang syu'abul iman terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1 hati, 2 lisan, dan 3 perilaku atau badan. Syu'abul iman yang dengan hati adalah keyakinan dalam hati, di mana kita mempunyai keyakinan pada rukun iman dan memiliki sifat ikhlas untuk apa saja dalam Islam. Lalu yang kedua, syu'abul iman dengan yang lisan itu seperti dimana kita mengucapkan zikir, doa, dan kalimat-kalimat yang baik. Sebagai contoh, kita membaca Al-Quran. Nah, kata-katanya itu kan lancar, kata-katanya baik, nge-praise Allah Subhanahu wa taala, membaca-baca cerita Nabi Yusuf. Sebagai contoh, ada surat Yusuf, surat Ibrahim, dan banyak hal-hal lainnya. Sebagai contoh, membaca perintah Allah dan banyak hal. Lalu yang paling terakhir, syu'abul iman yang ketiga adalah berkaitan dengan perbuatan anggota badan, seperti menunaikan sholat, zakat,
Dan sebagai contoh yang tadi, membaca Al-Quran juga. Dan ditambah juga dalam tolong menolong antar sesama manusia, maupun itu agama lain, ras lain, kulit lain, maupun itu kita harus tetap membantu antar sesama orang. Jadi syu'abul iman dalam ringkasannya juga itu menjadi berbagai perbuatan, ucapan, dan keyakinan yang termasuk bagian dari keimanan seorang muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengucapkan, ilmu itu memiliki lebih daripada 70 cabang, yaitu 77 cabang itu tersebut. Dan salah satunya itu untuk membaca la ilaha illallah, yang paling tingginya, salah satu yang paling tinggi. Dan yang paling rendah itu seperti menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dalam jalanan. Kayak sebagai contoh, kalau ada orang yang membawa sampah sembarangan, sebagai contoh plastik di jalanan, dan gak ada motor atau mobil, jalan lagi sepi, kita ambil sampah tersebut terus kita buang sampah. Dan sebagai contoh juga rasa malu pun yang dalam hati kita itu adalah salah satu contoh iman yang ada di cabang-cabang 70 syu'abul iman tersebut. Dari hadis ini kita tahu bahwa iman bukan hanya keyakinan di hati, tapi juga ucapan dengan lisan dan tindakan dengan perbuatan. Kesimpulan ini dalam syu'abul iman adalah syu'abul iman mengajarkan bahwa iman bukan hanya rajin beribadah, tapi juga berakhlak baik, berkata lembut, menolong sesama orang-orang lain, dan menjaga kebersihan serta kebaikan lingkungan sekitar. Demikian atas penjelasan syu'abul iman dan hakikat peribadatan. Terima kasih atas mendengarkan saya dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.